Film Insidious pertama menceritakan tentang keluarga Lambert, yaitu sang ayah bernama Josh, sang istri bernama Renee, dan anak-anak mereka yaitu Dalton, Foster, dan Kelly. Gak lama setelah pindah ke rumah baru, Dalton memasuki loteng di mana dia bertemu dengan sosok misterius yang akhirnya membuatnya koma. 3 bulan kemudian, karena Dalton ini belum sadar, keluarga Lambert mulai mengalami serangkaian peristiwa mengerikan. Di antaranya suara-suara aneh di malam hari dan bahkan Renee diserang oleh sosok hantu. Mengira rumah mereka ini dihantui, Josh dan keluarganya pun pindah rumah. Tapi semua itu sia-sia karena peristiwa-peristiwa gaib masih mengikuti mereka ke rumah baru. Saat ibu Josh yang bernama Lauren datang, dia melihat penampakan sosok setan berwajah merah. Hal ini membuat Lauren memanggil bantuan paranormal yang bernama Alice, di mana Alice datang bersama kedua anak buahnya yaitu Spike dan juga Tucker. Alice menjelaskan bahwa Dalton sekarang sedang berada di alam astral yang disebut dengan The Footer, yang mana alam itu dihuni sama para makhluk gaib. Tubuh Dalton yang lagi kosong saat ini sedang berusaha diambil sama salah satu sosok gaib di alam itu, di mana sosok tersebut ingin menguasai tubuh Dalton yang berada di alam nyata. Sementara Josh ternyata juga bisa pergi ke alam astral sama seperti anaknya, yang mana dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya dulu Josh ini pernah mengalami apa yang dialami Dalton saat kecil. Namun Alice menolongnya dan menutup ingatan Josh tentang hal itu. Singkat cerita, Alice pun memberitahu jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dalton adalah dengan Josh yang harus pergi ke alam astral dan menyelamatkannya secara langsung. Tapi perjuangan Josh ini nggaklah mudah karena dia harus melawan iblis berwajah merah dan juga roh seorang wanita tua yang telah mencoba merasukinya. Akhirnya Dalton pun berhasil diselamatkan, namun di tengah kebahagiaan itu, Alice menyadari bahwa Josh yang kembali saat ini bukanlah Josh yang asli. Bahwa dia udah dirasuki sama roh wanita tua itu, dan karena Alice ini menyadarinya, Josh yang kerasukan ini pun menghabisi Alice. Kemudian cerita pun lanjut ke Insidious 2, di mana cerita dimulai dengan diperlihatkan keluarga Lambert yang sedang diselidiki atas kematian Alice. Meskipun pada akhirnya nggak terbukti bersalah, Josh sekeluarga masih trauma atas kejadian di rumah lamanya. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Josh, yaitu Lauren. Akan tetapi teror mistis masih terus mengikuti mereka. Yang mana di sisi lain, Josh yang masih kerasukan terus-terusan mendapatkan bisikan untuk menghabisi keluarganya sendiri. Lauren yang menyadari bahwa Josh ini dirasuki, akhirnya menyuruh Renee untuk membawa anak-anak dan lari sementara. Sedangkan Spike dan juga Tucker sekarang udah mengambil alih tugas Alice sebagai paranormal. Mereka mulai melihat lebih dalam sejarah Josh, di mana mereka menemukan rekaman video lama di saat Alice bersama Josh waktu kecil. Dan secara ajaib terlihat Josh dewasa yang berdiri di belakang Josh saat kecil. Merasa nggak akan mampu menangani kasus ini sendirian, Spike dan Tucker pun minta tolong pada mantan rekan Alice, yaitu Carl. Ketiganya menemukan bahwa Josh telah dihantui sama roh dari seorang pembunuh berantai bernama Parker Crane, di mana Parker Crane selalu mengenakan gaun hitam saat melakukan aksinya, dan dia pun dijuluki pengantin wanita bergaun hitam. Spike, Carl, dan juga Tucker pun pergi menemui Josh untuk menangkap hantu yang udah merasuki Josh. Sayangnya bukannya berhasil, mereka bertiga malah dikalahkan sama Josh yang kerasukan ini dengan mudah. Namun hal itu membuat Carl masuk ke The Footer dan bertemu dengan Josh yang asli. Carl dan Josh yang asli ini pun minta bantuan kepada Alice untuk menghadapi hantu pengantin bergaun hitam. Sedangkan di dunia nyata, Josh yang masih kerasukan mulai berencana menghabisi Renee dan juga anak-anaknya. Hal itu pun membuat Dalton gak punya pilihan lain selain masuk ke The Footer dan membawa ayahnya kembali. Sedangkan di dalam The Footer, akhirnya kita bisa tahu masa lalu sebenarnya dari Parker Crane atau hantu pengantin bergaun hitam, yang mana Parker Crane saat kecil sering disiksa dengan kejam sama ibunya yang bernama Michelle dan selalu dipaksa berperilaku seperti wanita. Hal itu membuat Parker Crane menjadi pembunuh karena terus mendapatkan bisikan dari ibunya itu. Singkat cerita, Alice, Josh, dan juga Carl berhasil mengalahkan hantu Michelle di dalam The Footer. Dan hal itu juga membuat hantu pengantin bergaun hitam lenyap dari sana. Tapi saat mereka akan kembali ke tubuh mereka, Josh dan Carl ini malah tersesat. Beruntungnya Dalton datang dan menuntut mereka kembali ke tubuh mereka. Carl pun menghapus ingatan Josh dan juga Dalton jika mereka memiliki kemampuan untuk pergi ke alam astral yang disebut dengan The Footer.
Itu semua agar mereka bisa hidup dengan tenang dan film ini pun berakhir. Kita lanjut ke Insidious 3, di mana film ini berlatar 3 tahun sebelum kejadian di film Insidious pertama. Alice yang berprofesi sebagai paranormal sempat berduka, dan itu semua karena suami Alice yang baru aja meninggal. Gak cuma itu, Alice juga dibuat trauma berurusan sama makhluk halus dan memutuskan untuk berhenti jadi paranormal. Hingga pada suatu hari, datang seorang gadis cantik bernama Queen. Queen meminta bantuan Alice untuk berkomunikasi dengan ibunya yang baru aja meninggal. Alice menolak permintaan Queen ini karena dia benar-benar mau berhenti jadi paranormal. Tapi karena kasihan, Alice pun bersedia membantu Queen. Tapi di sini Alice melihat jika Queen ini sedang diikuti oleh roh jahat. Queen kemudian menjadi sasaran roh yang dikenal sebagai pria yang gak bisa bernafas. Roh itu mengganggu Queen sehingga dia tertabrak mobil dan mengalami patah kaki. Ayah Queen yang bernama Shane sempat meminta tolong pada Alice, namun Alice merasa nggak sanggup lagi untuk berurusan dengan roh jahat. Shane pun akhirnya meminta bantuan pada pemburu hantu di internet, dan mereka adalah Spek dan juga Tucker. Singkat cerita, dengan peralatan pemburu hantu, Spek dan Tucker mencoba menyelidiki apa yang dialami Queen sebenarnya. Tapi karena hantu yang dilawan ini sangatlah kuat, Spek dan Tucker pun menyerah. Dan karena Spek dan Tucker ini menyerah, Shane menganggap bahwa mereka berdua adalah penipu. Di saat yang sama, Alice datang dan menyuruh mereka berdua untuk tetap menolong Queen. Alice yang sadar jika setengah arwah Queen ini udah diambil sama si hantu memutuskan untuk pergi ke alam gaib. Dia pun memasuki dunia gaib dan bertarung dengan hantu pria yang gak bisa bernafas. Tapi saat udah balik ke dunia nyata, Alice menyadari jika setengah arwah Queen ini belum kembali. Pada akhirnya, arwah ibu Queen membantu Queen untuk terbebas dari si hantu pria yang gak bisa bernafas. Alice pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi paranormal dengan Spek dan juga Tucker yang bekerja sebagai asisten barunya. Kisah Alice pun berlanjut di Insidious The Last Key, di mana Alice, Spek dan juga Tucker disewa sama seorang pria bernama Ted untuk menyelidiki peristiwa gaib yang terjadi di rumahnya. Kebetulan rumah itu adalah rumah masa kecil Alice, yang mana hal itu mengingatkan Alice pada kenangan buruknya di masa lalu. Saat Alice kecil, dia sering dipukuli sama ayahnya yang sangat kejam bernama Gerald. Itu semua karena Gerald ini gak suka sama kemampuan Alice yang bisa melihat hantu. Gak cuma itu aja, ibu dari Alice juga tewas dibunuh sama hantu yang gak sengaja dia lepaskan melalui pintu merah. Karena gak tahan lagi sama kekejaman ayahnya, Alice pun memutuskan untuk kabur dan meninggalkan adiknya yang bernama Christian. Kembali ke masa sekarang, di mana Alice, Spek dan juga Tucker akhirnya menemukan bahwa Ted ini sebenarnya menahan seorang wanita muda di dalam rumahnya. Yang mana karena kedoknya ketahuan, Ted pun mencoba menghabisi mereka semua, dan hal itu membuat Spek terpaksa membunuhnya untuk membela diri. Alice pun akhirnya bertemu dengan Christian di sebuah kafe di dekat rumah lama mereka. Namun di sini Christian sangat marah karena Alice udah meninggalkan dirinya seorang diri bersama ayahnya yang kejam. Christian lalu kembali ke rumah masa kecilnya bersama kedua putrinya, yaitu Melissa dan juga Imogen. Sialnya, Melissa malah diserang sama iblis di rumah itu, yang mana iblis itu adalah iblis yang sama dengan iblis yang udah menghabisi ibu Alice. Iblis itu sendiri bernama hantu wajah kunci atau lebih dikenal sebagai hantu Keyface. Alice pun mencari cara untuk menyelamatkan Melissa, tapi dia malah menemukan fakta jika ayahnya juga udah menculik dan mengurung wanita muda di dalam rumah mereka. Alice kemudian diserang sama hantu Keyface, di mana dia pun dibawa ke dalam The Footer. Untungnya Imogen ini memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam alam astral seperti Alice. Dia pun masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan Alice dan juga Melissa. Yang mana dari sini pun terkuak sebuah fakta jika perilaku ayah Alice dan juga Ted yang suka mengurung wanita muda itu disebabkan pengaruh dari hantu Keyface yang merasuki mereka. Singkat cerita, Alice pun harus berhadapan dengan hantu Keyface, namun sayangnya Alice kewalahan dan hampir dihabisi sama hantu itu. Yang mana tanpa diduga, arwah Gerald dan ibu Alice datang membantu sehingga hantu Keyface pun bisa dikalahkan. Mereka bertiga pun berniat segera pergi dari The Footer dan membuka pintu merah. Tapi sayangnya pintu yang dibuka Alice ini adalah pintu yang salah, di mana pintu itu adalah pintu yang terhubung sama Dalton. Saat mereka mencari jalan keluar lain, mereka secara nggak sengaja membiarkan pintu itu terbuka. Christian pun pada akhirnya memaafkan Alice dan mereka pun kembali berbaikan.
Di akhir film, Alice menerima panggilan telepon dari Lauren yang minta bantuan untuk membantu menyelamatkan Dalton yang sedang dirasuki sama roh jahat, dan setelahnya film Insidious The Last Key ini pun berakhir. Oke guys, jadi aku jelasin dikit ya tentang film ini. Jadi urutan film ini adalah dimulai dari Insidious 3, 4, 1, lalu 2. Dimana konflik di Insidious 1 ternyata disebabkan sama Alice yang lupa menutup pintu merah yang terhubung sama Dalton. Dan hal itu membuat para makhluk gaib mulai mengganggu keluarga Lambert. Dan kalau kalian mau nambahin atau koreksi dari recap yang aku bikin, gak usah ragu ya guys untuk komen. So mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.